Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak buah hati kita. Hari ini kita sampai pada materi pembelajaran yang di akhir pada profesi atau pekerjaan. Kali ini Bunda Dari akan mengenalkan satu profesi yang insya Allah akan banyak menginspirasi anak-anak dan wali murid semuanya untuk siap menjadi orang yang akan tetap stop, tetap bersemangat dan berani bersaing di pasar global. Apa itu? Ini termasuk industri kreatif. Nah, hari ini Bunda Dari akan mengajak kalian berkenalan dengan seorang sarjana desain yang bernama Kakak Kirana. Hai, assalamualaikum Kak Kirana. Sapa dong. Muridnya buah hati kita. Kenalin, namaku Kak Kirana. Aku bekerja sebagai ilustrator. Kak Kirana sudah lama menjadi seorang ilustrator? Sudah agak lama. Waktu kuliah dulu sudah mulai bekerja. Jadi kalau dihitung-hitung udah sekitar 4 tahun. Alhamdulillah. Kak Kiran ini termasuk anak yang sangat gigih. Sembari kuliah, Kakak Kiran juga bekerja ya Kak ya? Ya, Sambil mengamalkan ilmunya. Anak-anakku sekalian, ilustrator itu apa sih tugasnya? Sebentar ya, Bunda Dari mau bertanya. Anak-anak pernah membaca buku cerita? Pernah ya? Yang ada gambar-gambarnya? Pernah nggak membaca komik yang isinya gambar-gambar dan ada ceritanya? Nah, ini nih yang akan kita bahas bersama Kak Kiran. Kak Kiran, sebagai seorang ilustrator, Kakak Kiran ini harus bekerja dengan siapa saja kah untuk menghasilkan suatu karya? Jadi sebelumnya aku jelasin dulu ilustrator itu apa ya. Ilustrator itu sendiri orang yang kerjanya itu menggambar dengan detail-detail yang sudah diberikan dari klien atau orang lain gitu. Jadi kita gambar atas Orang yang memesan ya Kak? ya, jadi ada orang yang memesan, kita yang menggambar. Atau kita punya ide sendiri, kita punya cerita, kita yang menggambar gitu. Nah, untuk temannya sendiri, kita banyak sekali teman di dalam satu bidang. Jadi kalau aku kan menggambar, nanti ada komikus. Komikus itu menggambar tapi sudah ada formatnya, yaitu komik. Komik kan ada kotak-kotak panelnya, itu berarti komik kan, makanya orang yang menggambar komik itu namanya komikus. Nah, itu juga teman kakak. Terus misal sudah pernah lihat Upin Ipin belum? Atau ini Jarwo, Sopo Jarwo, Adit Sopo Jarwo. Pasti sudah. ya, Pasti itu kan sudah. karya-karyanya orang Indonesia. Nah, itu tuh juga teman-teman kakak juga yang mengerjakan adalah namanya animator. Nah, animator ini membuat animasi, jadi gambar yang digerakkan gitu. Atau seperti ini mungkin misal film Up. Oh ya, Up. Ya, kayak Disney. Mungkin yang ya. cewek-cewek bisa pernah lihat kayak Cinderella, Snow White, itu kan gambar tapi gerak, nggak bentuknya nggak kayak manusia tapi 2 dimensi tapi gerak. Nah, itu juga animator. Ternyata banyak ya, Ya. yang bagian-bagian dari desain yang bisa kita pilih sebagai profesi nantinya. Betul. Dan di saat pandemi seperti ini ya Kak Kiran, mereka-mereka lah yang tetap bisa bertahan untuk tetap melakukan pekerjaannya, karena tidak berpengaruh dengan pandemi ya Kak ya, kebutuhan terhadap Iya. ilustrator, komikus, animator itu akan tetap selalu dibutuhkan oleh industri kreatif. Nah, untuk menghasilkan karya pasti Kak Kiran melakukan tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya. Sekarang Bunda Dari mau bertanya ke Kak Kiran, tahapannya apa saja sih dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu, untuk menghasilkan karya yang dihasilkan apa saja Kak Kiran?
tentu adik-adik di buah hati kita juga pengen tahu. Ya. Jadi pertama kalian bisa brainstorming ini apa ya? Memikirkan ide-ide. Jadi kayak misalnya, oh aku pengen gambar rumah, atau oh aku pengen gambar orang. Nah, terus misalnya orangnya harus ngapain? Misalnya apa, duduk atau berdiri gitu. Nah, itu harus dikonsep, direncanakan gitu. Nah, nanti setelah memikirkan ide itu, ditata idenya kayak gimana, terus nanti kita gambar gitu. Nah, gambarnya ini ada 2 macam, manual atau digital. Nah, kalau manual itu kita bisa pakai ini kayak buku gambar biasa kan, kita dari kecil juga diajarin gambar tuh kayak gimana kan. Nah, ini nanti tetap berguna sampai kalian kerja waktu sebesar kakak juga perlu gambar kayak gini gitu. Nah, ini misalnya contoh ini. Nah, ini tuh konsep untuk sampulnya buku ya. Nah, ini kan pakai pensil terus ditebelin Sekali. nih. Nah, nanti ini yang manual ya, jadi pakai pensil. Digital pun juga seperti itu, tapi ada alatnya. Seperti pensil, sama ada alat kayak kertas gini atau papan. Nah, itu gambarnya di sini, cuma keluarnya itu di layar. Sama aja. Jadi gambar awalnya itu namanya sketsa, proses sketsa. Nah, terus nanti setelah sketsa baru ditebelin. Nah, nanti setelah ditebelin diwarnain gitu sampai selesai. Prosesnya sangat panjang ternyata ya. Dan itu butuh konsentrasi, fokus, dan ketelatenan tentu ya Kak ya. Benar. Nah, itu anak-anak makanya harus rajin ya berlatih ini nih, motorik harus ya Kak ya, sangat dibutuhkan. Jadi terus semangat ya. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menjadi seorang desain apapun, bisa menjadi ilustrator, bisa animator, bisa komikus, bahkan bisa juga desain baju ya Kak ya. Desain Ada baju ya? bisa, Ada desain juga loh. ini kayak kursi, alat rumah tangga, terus bisa desain Betul. alat transportasi juga. Tuh, Bisa desain mobil. banyak ya Iya, Kak ya. banyak. Banyak sekali loh pilihannya. Kalian harus tetap semangat ya. Nah, tentu untuk menjadi seorang sarjana desain seperti Kakak Kiran yang memilih menjadi seorang ilustrator, perlu dan harus mendalami ilmunya ke satu bidang tertentu. Nanti kalian akan dijelaskan oleh Kakak Kiran. Kakak Kiran belajar di mana sih menjadi seorang desain? Ya, nanti kalian akan menemui banyak ya, desain itu macam-macam. Kalau mau lebih awal nanti bisa masuk ke SMK. SMK itu nanti ada kayak jurusan animasi, ada jurusan desainer, itu ada banyak macam-macam. Tapi kalau misalnya mau waktu kuliah itu lebih banyak lagi. Nanti ada desain, kalau kakak itu desain komunikasi visual. Nah, itu nanti macam-macam. Temennya banyak, ilustrator kan, kakak ilustrator, terus tadi kan kakak bilang ada animator, ada komikus, terus di DKV itu ada juga mau jadi fotografer juga bisa. Fotografer misalnya mau foto model atau pemandangan itu bisa. Terus ada juga Kalau ini video klip gitu ya, Kak? Oh, bisa itu loh. namanya videografer. Nanti di sana tuh macam-macam lagi, pekerjaannya macam-macam gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin video ada. Terus bikin iklan itu juga bisa. Iklan bisa kayak poster, terus misalnya iklan TV itu juga bisa, macam-macam juga. Atau bikin mainan kreatif yang kalian buat mainan itu apa, kayak misalnya tumpuk-tumpuk warna yang sama, bikin apa kayak Lego. Itu kan juga pekerjaannya kakak gitu.
Nah nanti itu ada juga desain produk itu bikin seperti kata kakak tadi, Furnitur ya, furnitur. baju, terus juga kendaraan, tuh macam-macam. Kalau desain interior nanti lebih banyak menata ruangan. Jadi kalau misalnya masuk rumah baru biasanya kan kosong. Nah kalian yang nanti memilih misal temanya apa, misal warna-warni atau misalnya klasik gitu, nanti warnanya tuh kayak gimana, bahannya seperti apa, itu nanti yang membeli dan memadu padankan barang-barangnya itu ya. Wah, sungguh sangat menarik ya. Nanti kita juga pengen lihat ya beberapa hasil karya ilustrasi dari Mbak Kiran di buku cerita ya Kak ya. Ya boleh, Ya. bisa. Ya mungkin itu. Mungkin ada pesan Kak untuk anak-anak buah hati. Jadi kalian kalau sekolah yang rajin, terus kalau misalnya gambar itu nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Nggak Misal usah takut Iya, salah nggak ya usah Kak takut ya. salah. Nggak usah takut salah. Iya, karena semua gambar yang bagus tuh awalnya itu malah dari coret-coret. Kakak waktu kuliah itu harus pemanasannya tuh mengarsir sembarang. Iya, sembarang. Pokoknya pemanasannya itu gini, arsir gini, atau arsir yang bulat-bulat ini gitu, atau bikin garis-garis gini dari kiri ke kanan. Iya, kiri kanan, kanan ke kiri, miring kayak gitu. Jadi itu kan sederhana ya, tapi itu nanti selalu dipakai sampai nanti kalian jadi ilustrator tuh, buat pemanasan tangan biar nggak capek itu. Ya itu justru dasarnya itu ada di kalian waktu kecil gitu. Jadi harus semangat ya Kak Iya, ya. harus semangat. Kalau gambar jangan takut salah. Kalau misalnya ada mewarnai kan? Ada. Ya kalau mencampur warna itu jangan takut. Banyak ini nanti kalau misalnya kalian memang menekuni bidang kakak, nanti pasti menemukan kayak, oh warnanya ini terang tapi kok bisa bagus ditatanya. Nah itu ada sendiri. Ada ilmunya sendiri. Ada yang Masya warnanya Allah. itu muda enak, tapi dilihatnya tuh ada juga gitu. Tuh itu loh bocorannya dari Kakak Kiran. Tentu entah 1, 2, 3, 4, 5 atau berapapun dari kalian tentu ada yang tertarik menjadi seorang yang mampu survive dan bisa maju di industri kreatif. Teman-teman semuanya, ayah bunda, mungkin ini adalah wawasan buat kita semuanya menjadi apa ya, motivasi anak-anak untuk menambah pilihan bahwa bekerja itu adalah butuh banyak apa ya, banyak wawasan, bukan hanya menjadi seperti apa yang banyak anak-anak lihat ya, misalnya menjadi tentara kah, atau menjadi dokter, atau menjadi guru, atau menjadi yang kebanyakan lah. Nah, industri kreatif ini amat sangat kita butuhkan untuk sekarang dan masa depan. Semoga ini wawancara dengan Mbak Kiran ini akan membuka wawasan kita semuanya untuk memotivasi anak kita kreatif dan tangguh. Kakak Kiran, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Semoga Kakak Kiran studionya bersama teman-temannya semakin maju, semakin berkah, membawa nama diri, membawa nama Indonesia berjaya di negara luar karena kreativitasnya. Nah, amin. Terima kasih ya Kakak Kiran. Ada bocorannya loh. Studio Kakak Kiran sudah dipakai loh di Korea. Nah, asik gak tuh? Kalian bisa juga menjadi vlogger atau membuat video-video, menjadi seorang YouTuber. Belajarnya juga seperti itu, seperti Kakak Kiran. Ya kan ya Kak ya? Nah, anak-anakku sayang, ini adalah materi terakhir dari pembelajaran pada semester ini. Semoga semua materi pembelajaran semester ini akan membawa makna buat kalian semuanya, membawa manfaat dan keberkahan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ayah bunda, juga anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.